What's happening now? Hi guys, welcome back to our podcast. Gila ya, woi udah lama banget gue nggak nge-podcast. Bersama gue di sini, Clara. Gue Jores. Gue Excel. Gila banget ya, Jor. Kita udah podcast dari PSBB pertama sampai PSBB lagi. Damn. Nah, setelah terakhir kali tuh podcast kita tuh tentang free sex dan itu udah mengarah dark topik banget dan gue dicecer di Wow. mana-mana. Banyak yang komplain guys sudah terlalu menyerong. Sekarang gue bawain topik yang bener-bener lagi hangat-hangatnya di kalangan kita semua. Yaitu jeng-jeng-jeng. Apa Jor? Itu PSBB guys. Ya, PSBB guys. Kayak ya sebenarnya udah makanan sehari-hari kita semenjak 2020. Cuman akhir-akhir ini kayak lagi booming lagi gitu kan Jor? Yoi. Iya lagi booming banget cuy. Gara-gara Yoi. corona di Indonesia itu melonjak tinggi kan. Lebih tepatnya di Jakarta. Nah iya. Jadi ya pemerintah di Jakarta memutuskan untuk PSBB lagi. Dimulai tanggal 14 kan. Kurang lebih. Aduh, gimana nih? Ya lebih tepatnya dari hari Senin kemarin sih. Iya benar. Setelah pemerintah memutuskan, nggak pemerintah sih Bukan sebenarnya. pemerintah, Gubernur DKI Jakarta. Gubernur. Siapa Iya. tuh? Bapak Anies Baswedan. Nah, udah diwakilkan. Sumpah, Excel abis ini pidana loh. Oh, itu tidak ada pidananya. Aduh. Aduh, gak cocok dah. Oke, sebelum kita ngebahas tentang PSBB yang lagi happening banget sekarang ini semenjak hari Senin, gue mau nyapa para pendengar dulu. Hai semua, apa kabar yang dengerin podcast kita? BTW Jor, Esel, masih ada gak sih yang dengerin podcast kita? Semoga harus dong. Masih dong. Iya, masih dong. Ya, apa kabar nih kalian semua? Baik. Gue harap kalian sehat dan tetap semangat ya menjalani tahun 2020 ini. Banyak hikmahnya tahun ini tuh. Ya gak? Oh, semangat sekali. Saya sangat bersyukur. Ya oke. Oke. Jadi gimana nih PSBB kali ini nih? Menurut kalian nih, kan kalian terkena dampaknya nih di Jakarta. Kalau gue sendiri yang di Belanda, di luar negeri, ya standar-standar aja sih, nggak ada perubahan. Tapi kalau yang di Indonesia gimana nih? Yang di Jakarta terutama. Tunggu, Excel dulu deh. Lu mau nanya soal pembisnis atau karyawan? Karyawan dulu aja deh. Pembisnis berat kayaknya. Pembisnis nanti, soalnya pembisnis tuh pasti banyak unek-unek. Iya bener. Astaga. Karyawan mah kita digaji, pembisnis yang menggaji ya. Astaga. No komen aku mah apa ikan. Oke. Kalau dari segi pekerjaan gue, karyawan, karena gue kerja di e-commerce kan. Jadi apa ya, sebenarnya kalau misalnya karena e-commerce kali ya, jadi penjualan tuh ya naik turun sih, cuman maksudnya turunnya tuh nggak over banget, kayak ya mungkin dalam segi barang aja sih, karena kan ada beberapa ada beberapa kota yang masih kayak susah gitu kan buat keluar masuk, maksudnya ya kayak mesti pakai izin dan lain-lain kayak gitu. Nah apalagi dari luar negeri kan, barang-barang ekspor gitu, barang-barang impor, kok ekspor, barang-barang impor gitu. Nah, jadi susahnya cuman kayak gitu. Cuman kalau untuk pemasukan, gua rasa sih tetap stabil-stabil aja sih. Sekarang, apalagi kan sekarang udah ada BLT tuh. Jadi ya untuk beberapa karyawan, tapi gua nggak dapet sih. Jadi tapi menurut gua beberapa pekerja yang gue denger yang dapet gitu kan, teman-teman gue lainnya ya agak ringan sih, walaupun sebenarnya kayak menurut gue
BLT itu diperuntukkan untuk orang-orang yang putus kerja gitu loh. Jadi mereka bisa buat buka usaha kayak gitu. Cuman ya gua kan nggak tahu, aku kan cuma masyarakat biasa. Jadi ya mungkin emang pemerintah punya maksud lain dari BLT itu sih. Dan gua nggak ngerti sih kalau misalnya perusahaan lain kayak gini, tapi perusahaan gue tetap stabil aja sih gitu. Kalau dari segi karyawan, dari segi pebisnis gimana? BLT apaan guys? BLT tuh Ya, bantuan, iya gak sih, bantuan, gue BLT nggak itu tahu. bantuan kayak apa? dari presiden gitu. Iya, bantuan langsung tunai. Gue kelihatan bodoh di podcast ini. Bantuan langsung Oh, tunai Ya, 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 ya. gitu. oh semacam prakerja gitulah ya. Enggak dong. Oh itu beda lagi. Beda dong, beda dong. Oh saya kelihatan kudet di podcast ini ya. Nggak bisa kalau misalnya usaha tuh enggak gitu dia. Beda dia. Beda. Pola pikirnya beda gitu. Beda, jangan disamain sama karyawan kita. Iya, benar. Nggak usah gitu dong. Tapi setahu gue tuh BLT sama prakerja tuh beda gak sih? Apa sama ya? Kan dia di Beda bawah kayaknya 4 sih. juta. Dapatnya tuh yang di bawah 4 juta. Kalau prakerja itu sih cuma 600.000 kalau nggak salah. Iya itu. Apa itu ya? Kita kelihatan bodoh di sini ya. Kita terlihat bodoh atau gara-gara kita recordnya terlalu malam? Oh ini masih Kayaknya kita sore. terlalu malam dan sudah lapar. Iya, oke. Go food? Enggak guys. Oh. Menurut dari Kompas, BLT itu diperuntukkan untuk tenaga honorer. Ya. Gitu. Subsidi Oke. gaji. Oh, itu kayak subsidi gitu, guys. Yang nggak ini juga buat para pendengar yang nggak tahu BLT ya. BLT itu seperti bantuan subsidi untuk para pekerja non honorer. Tenaga honorer. Ya, berarti yang bukan PNS, yang swasta gitu. Oh, Gitu, guys. Kalau prakerja beda lagi. Gua ngerti sih pemerintah buang-buang duit kayak gini maksudnya apa. ini bukan Tapi buang duit bukan sih? Ini justru malah membagikan hasil pajak dari masyarakat dengan benar. Kalau menurut menurut kalau gue sih menurut gue sih gitu sih. Karena kita sebagai warga Indonesia, warga negara pasti kan ada yang namanya pajak ya. Dan selama ini pajak itu kan yang kita tahu buat kayak bangun jalan tol atau apa segala macam. Mungkin ini diturunkan dana-dana itu juga sebagai buat bantuan sosial kepada rakyatnya sendiri sih. Kalau menurut gue ya. Dan ini Iya emang sih. udah sewajarnya yang dilakukan oleh pemerintah dari dulu gitu loh. tapi kalau menurut gue sih kenapa duitnya nggak buat ini orang-orang homeless di luar sana, ya gak sih? Lebih 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 enak, lebih bagus kayak bantuan sosial kayak sembako. Itu kalau gue lihat sih adil kayak yang sekarang ya. Kalau masalah COVID kayak begini, kayak bantuan presiden menurunkan bantuan kepada seluruh masyarakat di Indonesia kayak bantuan sembako gitu. Kalau yang gue lihat itu setiap RT dan setiap sudut-sudut RT itu setiap rumah tuh pasti dapat gitu. Lo dapat Oke. kan pasti kan? Apa sih Jores? Belanja kasih juga. Enggak, bukan lo lah. gue Waduh. udah nggak dapet sih semenjak Ya, tapi new normal kemarin. Gue nggak dapet. ya tapi kalau kemarin kan bagus lah, ada hikmahnya juga, jadi duit turun gitu loh. Jangan cuma Iya buat sih. gedein perut pemerintah sendiri. Iya sih, sebenarnya emang ada banyak orang untuk kayak PSBB, bahkan virus ini, beberapa orang menganggap itu adalah konspirasi. Ya, mana saya tahu, saya kan ikan. Saya setuju dengan konspirasi itu. Nah, itu sekarang coba kita bahas dari segi pengusaha nih. Seperti yang kalian tahu guys, untuk beberapa orang sih. Jadi Excel ini punya cafe, coffee shop gitu dan angkringan sekarang di daerah Ragunan ya Sel ya? Iya, Ayo namanya yang S datang Plus. silahkan mampir Namanya di apa pintu Sel? S Plus Coffee and Kitchen kalau Instagramnya ya.
Dia lokasinya ada di pintu timur Ragunan, ayo datang. Ada di pintu timur Ragunan. Catat ya guys tuh. Jadi gimana Sal? Ya gimana apanya nih tanggapan gue PSBB? Mulai Senin ini. Iyalah. Mulai PSBB yang baru ini ya. Kalau mulai PSBB yang baru ini, gue sangat teramat tidak setuju oleh keputusan yang diambil oleh Bapak yang terhormat, Bapak Gubernur DKI Jakarta. Ya tidak usah saya sebutkan lah ya namanya, sudah pada tahu lah ya. Karena menurut gue ya PSBB yang kedua ini adalah itu bukan keputusan yang tepat gitu loh. Jadi kayak lo kayak nggak ada jalan lain, seperti contohnya aja Bandung bisa bertahan tanpa adanya PSBB, meskipun ya emang balik lagi karena mereka angka COVID-nya nggak gede ya. Dan kedua, contoh aja Bali dan Semarang yang angkanya juga gede sama hampir kayak Jakarta. Nggak tahu ya hampir sama Jakarta atau bisa lebih atau kurang. Ya mereka aja nggak mengambil tindakan PSBB lagi, ataupun juga di Bali. Ya kalau gue bilang kayak selama ini gubernur kita banyak yang komen ya, bukan dari info dari gue, banyak info dari lain. Contohnya kayak Nikita Mirzani membuat story Instagramnya dia bahwa kalau terus selama ini apa kalau mereka diam-diam aja, dikira kayak ada jalan keluar lain selain diadakannya PSBB lagi kah atau apa. Bahkan Jokowi aja sendiri udah ada nemuin jalan lain, yaitu PSBM, bukan PSBB. Tapi gue lupa PSBM itu apa. Gitu sih, kayak gue kayak selama ini lo kerja sibuk sana sini, buat apa ujung-ujungnya balik lagi untuk ke PSBB. Gitu. Ya. Mengerti saya. Dan sangat amat merugikan untuk orang banyak. Bukan orang banyak sih, lebih tepatnya orang-orang yang di kalangan menengah ke bawah. Kalau di kalangan yang menengah ke atas masih ya mungkin bisa dibilang I don't give a shit, mungkin enggak juga, mungkin buat pikiran juga bisa jadi. Iya sih. Karena kan enggak untuk semuanya. Tunggu Sal, lu bilang PSBM. Untuk yang belum tahu guys, PSBM itu pembatasan sosial berskala mikro. Nah ya itu apa artinya gue gak tahu. Jangan kelihatan bodoh kenapa di podcast. Karena emang gue gak suka baca berita. Ya lalu baca chat doang dari doi. Waduh, no comment. Doinya baca chat yang lain. Oke, lanjut. Mohon maaf, ini PSBB bukan sesi curhat. Terdikat aja Jor. Terdikat aja. Jangan Jor, seru Enggak. nih. Makasih. Sarannya makasih. Tapi ntar saya bakal lanjutin ini. Siapa tahu dia mendengar. Pucek. Aduh. Udah ayo luruskan lagi. Lurus. Kembali ke podcast. Gimana ke topik? Duh. Ada. Tadi lu bilang apa Sal? Lu bilang Bapak Gubernur kita kurang tegas. Enggak tegas sih sebenarnya. Kayak sebenarnya tuh PSBB di Jakarta tuh gunanya apa gitu loh. Kayak lebih kurang ini loh, kayak kurang rasional mungkin ya. Bukan kurang rasional sih, kurang efektif. Ya bisa kayak gitu kalau lah. Menurut gua. Sampai bahkan ada yang komen begini, ada yang buat meme, nggak usah PSBB, tutup aja pom bensin 14 hari. Duh. Ada aja tuh orang tuh. Negara auto bangkrut. Tapi menurut gue, jadi buat apa PSBB gitu dilakuin kalau tetap aja pemerintah juga ngumpul-ngumpul juga. Ya kalau itu sih gue nggak bisa ngomong ya, karena mungkin menurut mereka kalau Zoom itu nggak efektif, jadi ya ngumpul tapi dengan protokol kesehatan yang ada. Menurut gue, ya di sini gue nggak mau ngejudge pemerintah sih. Berarti untuk pengusaha seperti ya contoh kayak restoran, mereka dengan sistem take away dan tidak adanya dine in, apakah mereka efektif? Kan juga tidak. Berarti tidak menemukan win-win solution yang terjadi di masa pandemi seperti ini.
Seharusnya yang dia kerjakan selama ini adalah menemukan bagaimana caranya untuk menjadi win-win solution, bukan win hanya buat orang itu. Iya, aman. lumayan aman lu ya. Karena Dia nggak mau diciduk. ya, tiba-tiba besok pagi rumah gue udah rame polisi aja kan, teman-teman bokap gue. Oh, Teman-teman bokap gue. aduh. Ya dari sudut pandang gue sih mungkin kalau dan ini tuh akan banyak dan seperti yang kalau ya nyatanya aja lah banyak banget yang belum, maksudnya yang nggak suka, bahkan kadang lepas masker kayak gitu, yang masih asal-asalan kayak gitu loh. Mungkin kalau dengan dine in ya kan di dalam karyawan cuma 2-3 karyawan, itu juga tergantung shift kan, dan ya tetap pakai masker. Ya menurut gue ada segi positifnya kalau untuk dine in ya. Hmm. At least mereka tetap sehat tapi tetap jualan juga. Cuman untuk orang-orang yang kayak angkringan, yang kayak usaha lu gitu, lu ngerasa beban gak sih? Nggak beban sih, maksudnya kayak berubah gitu gak sih? Oh jelas. Jadi ya kayak contohnya aja kemarin gue grand opening kan. Gue grand opening itu sebelum PSBB yang baru ini. Itu Hamin berapa ya? Hamin berapa sebelum Hamin 4 kalau nggak salah sebelum PSBB kan. Hamin 5 hari Rabu. Nah kan udah nih gue baru grand opening itu emang udah mau tutup sih sekitar jam 11 malaman, itu udah benar-benar sejam lagi tutup, dan datang segerombolan manusia berpakaian berpakaian dinas, Ya. berpakaian dinas dan menegur tempat gue supaya untuk besok tidak berjualan, besok berjualan boleh tapi tidak ada dine in, padahal PSBB itu masih 5 hari lagi gitu loh. Kayak lo apa sih Anies aja nyentuinnya masih 5 hari lagi, tapi lo udah nyuruhnya besok gitu loh. Dan itu gue lawan sih, bukan gue lawan ya, emang gue pada hari itu besoknya emang gue nggak buka meja, tapi tetap gue take away. Tapi besokannya setelah gue mendengar kabar fix tanggal 14, baru meja gue buka lagi segala macam sampai tanggal 14, sampai tanggal hari Senin kemarin baru gue tutup meja. Gitu sih. Ya, tapi emang efeknya berasa banget sih kalau pas PSBB. Ya mungkin yang pihak berdinas itu mungkin menyuruh lu nutup kayak nggak ada dine in itu mungkin kayak biar lu terbiasa aja gitu loh. Jadi kan lu bilang itu dari H-5 sebelum PSBB kan. Mungkin kalau misalnya diterap. Sorry, maaf. Berarti just attention gitu ya. Iya. Jadi biar lu ini lo persiapan kayak ngasih tahu sebenarnya ya kalau lu tiba-tiba besokannya disuruh nutup ya kan lu sendiri juga pasti bakal nolak kan otomatis. Kalau dari jauh-jauh hari lu dibilang kayak gitu mungkin lu bakal berpikir lu sebagai pembisnis mungkin kayak lu cari solusi yang lain gimana caranya mungkin yang buat itu semacam kayak gitu. Berarti kalau emang dia cuma pengen attention buat tempat gua, harusnya dia tidak harus mengatakan bahwa besok tidak boleh digelar meja. Padahal keputusan adalah di tanggal 14 dealnya. Kenapa lo berani melawan yang tanggal yang sudah ditentukan gitu loh? Jawabannya simple, Sal. Lu nggak bayar ke mereka. That's it. Waduh. Gila nih rumah gue ini ciduk, koy. Enggak. Aduh. Juga gini kan. Yang pas lu grand opening kan. Setelah grand opening yang pas mereka bilang besok nggak usah disuruh meja nggak boleh dibuka, mereka nggak datang lagi kan. Berarti it just kayak mirip cuma kayak attention doang. Lain hal kalau mereka datang lagi terus mereka benar-benar suruh maksa lu tutup, nah berarti mereka kayak benar-benar pemaksaan. Tapi kalau dia cuma datang pas H-5 terus lalu disuruh besok kena tutup tapi mereka nggak datang lagi, berarti itu cuma attention supaya lu persiapan buat yang 5 hari kemudian yang pasti PSBB-nya itu loh. Semacam kayak gitu mungkin. Iya,
mungkin aja bisa aja itu kayak mereka tuh nge-mention lu kalau kita tuh mau PSBB lo, jadi lu jangan dadakan. Nanti maksudnya mereka nggak mau dadakan gitu kan, jadi mereka mention lu gitu, mention. Dan mereka aja tuh sendiri tuh berkerumun tapi tidak menjaga jarak. Nggak tahu, Ya. aku kan kentang. Besok No kalau gue comment. rame. Untung Kalau saya gue di luar rame. negeri, saya aman. Tapi gini lah, oke. Let's say katakan tidak boleh dine in. Ya, penyebab utama adalah restoran kan, ramenya Iya. orang. Iyalah Tapi kan apa? pada nongkrong kan. Tapi apa kabarnya dengan kantor? Kayak yang gue maksud kantor sini luas ya, bisa kantor swasta, bisa kantor pemerintah, ya kan? Otomatis mereka bakal ada rapat dan apa dan lain sebagainya kan. Ya mereka juga makan nongkrong di luar ke kantin beli makan beli segala macem dan mereka bawa masuk ke kantor lagi. Ya mereka nggak bisa mensalahkan kepada restoran sih sebenarnya, dan juga ya mereka juga sebenarnya harus mencari referensi lain, apa sih yang lebih efektif daripada PSBB supaya mendapatkan win-win. Menurut gue sih gini, Sel, gue yang karyawan dan merasakan itu, kalau kantor gue pribadi kan emang udah WFH dari bulan Maret akhir kan, jadi udah berbulan-bulan lah ya gue di rumah harusnya. Nah, terus habis itu sekarang tuh kita tuh pakainya ini shift-shiftan, gak shift-shiftan sih, jadi cuman beberapa orang yang emang punya kendaraan, terus yang plat nomornya ganjil genap, mereka masuknya sesuai tanggal ganjil genap. Dan mejanya juga di selang-seling gitu loh, jadi ya kayak di dine-in biasa kayak gitu. Dan yang masuk yang masuk itu yang sehat aja. Terus kayak yang 50 ke atas tuh udah nggak boleh lagi gitu. Berarti Emang ada protokol. di-cut atau WFA yang sudah 50 ke atas? WFH di rumah, nggak boleh ngantor. Kasian ya. Enggak lah, justru enak, mereka nggak harus buang bensin lah. Gimana sih lu? Iya sih. Gitu. Ya bisa juga sih. Tapi kan secara garis besar harus menemukan win-win kepada setiap masyarakat yang ada. Iya sih, cuman Iya. ya kita Kayak sebagai contohnya, warga. gue ada kan di tempat gue ada tukang mie ayam. Dia tuh biasa sehari kalau pas sebelum PSBB gini ya, dia sehari bisa habis 30 kilo. Bahkan sebelum PSBB, pas masih diperingatin, dia berturun 2 kali lipat cuy. Jadi cuma 15 kilo. Bahkan pas kemarin PSBB udah mulai, dia sehari cuma habis 2 kilo. Gue bilang, lu bayangin dia penghasilan cuma dari itu, dan dia nggak ada penghasilan dari mana-mana, dan lu main dengan enaknya, lu langsung mengambil keputusan bahwa harus PSBB. Woi, dia harus ngidupin keluarga dari mana? Bener sih. Iya Gue sih. juga setuju sih sama itu. Sumpah Cuman gue. ya gimana? Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita harus mematuhi walaupun itu sebenarnya berat sih. Rasanya aku ingin pergi ke Bandung. Gue mau pergi ke Jerman aja lah. Tidak, sama aku Gue ya. mau tinggal di sini aja. Sama aku aja ya. Dasar. Tuh. Nih, gue besok udah dapat DM dari cowoknya Lala, Jor. Mana sih? Gak ada gue, lu jangan bikin gosip dong. Ini kemana-mana nih ya. Ya kan bisa di-cut. Ah, Oh iya benar. Jor, Aduh. Jor. Bahaya, Jor. Emang deh. jangan Jor. Oke. Itu kan dari segi karyawan karyawan Jakarta versus pengusaha
Nggak usah Gerobak diomongin kitchen, gitu. gerobak kitchen. Coffee shop Jakarta kan. Sekarang karyawan dan karyawan dan pelajar Belanda apa kabarnya? Kabarnya baik. Ya, cukup baik. Untungnya tidak ada PSBB kedua. Tapi semoga aja nggak ada. Jangan sampai deh. Gak enak. Semoga, Jur, semoga Semoga. ada. Semoga ada Semoga ya. ada, emang dasar Semoga. teman tidak Waduh. baik. Teman laknat ini biasanya. Iya biar sama aja Tahu gitu. kan. Biar CS. Gitu dong. Gimana Besok-besok gue Jo? buka angkringan di Belanda. Sorry. Gue gak ngebayangin di Belanda orang bule gitu kan makan di pinggir jalan di bawah gitu. Lesehan ya. Makan pakai tangan. Ini. Ya, gue bersyukur sama Tuhan ya. Tidak ada PSBB lagi. Yang Maha Kuasa gitu kan. Semoga tidak ada lagi lah. Karena gue ngeliat di Indonesia aja kayak gitu. Gue ngebayangin di sini. Ya, meskipun di sini negara maju, ya gue juga kasihan juga sama negaranya. Jangan kan negara sini, negara gue sendiri gue kasihan cuy. Pasti kan kas negaranya berkurang banyak itu. Pastilah. Makanya itu ya. Tapi yang buat gue sekarang sih yang di sini mah aman-aman aja. Gue sekolah udah mulai lancar. Udah ada sekolah-sekolah offline meskipun masih diselingin sama sekolah online. Dan kalau Serius sudah dibuka loh? Udah. Serius di sana sekolah udah dibuka? Udah. Tapi cuma setengah hari. Udah, gue udah masuk. Gue masuk. Udah masuk sekolah? Udah. Wow. Gue masuk 3 hari, tapi setengah hari. Cepet ya? Dari pagi sampai siang. Jam 8 sampai jam 12. Sumpah padahal kasus COVID-nya lebih tinggi daripada Indonesia loh, Belanda loh. Nah iya, tapi kan masalahnya gini loh. Di Belanda. Tapi penerapan sistemnya yang lebih jelas gitu ya. Selain itu, di Belanda, peningkatan per harinya tuh nggak begitu banyak dibanding Indonesia. Emang ininya jumlahnya lebih banyak daripada Indonesia, tapi peningkatan per harinya tuh masih banyak di Indonesia. Jadi ya bisa dibilang Indonesia buat peningkatannya tuh parah, tapi buat jumlahnya juga udah lumayan juga sih, jatuhnya parah. Tapi karena peningkatannya itu kan jadi yang ngebuat PSBB lagi. Kalau di sini peningkatannya nggak begitu tinggi banget, tapi tetap ada peningkatan per harinya. Jadi nggak bakal, jadi belum ada PSBB, cuma dengan protokol yang udah mulai longgar. Dulunya ketat, tapi sekarang udah mulai melonggar. Semacam kayak gitu loh. Oke. Membahas masalah peningkatan ya. Peningkatan yang lebih banyak atau segala macem. Ya kan ya? Iya. Gue mempunyai suatu bukti bahwa kalau misalkan ada yang nge-share di Instagram bahwa Indonesia adalah salah satu, ini udah bukti konkret ya. Indonesia adalah dari, gue dapat sumbernya dari Instagram, yaitu account-nya yang bernama sayaberitahu.id. Indonesia adalah salah satu negara dengan hoax dan teori konspirasi COVID-19 terbanyak di dunia. Oke. Peneliti menemukan dari 2.276 informasi virus corona yang tersedia, sebagian besar berisi klaim yang tidak terbukti kebenarannya. Setidaknya peneliti menemukan 1.856 kasus klaim yang salah, artinya 82%. 204 informasi yang benar, yaitu atau dalam kurung 9%, 176 info menyesatkan, dan 31 klaim yang tidak terbukti. Berarti secara garis besar, gue bukan menyatakan bahwa konspirasi ini benar, tapi di sini udah ada bukti dari peneliti. Gue nggak tahu ini penelitinya dari mana, tapi telah meneliti di Indonesia bahwa kasus kayak sekarang kasusnya udah berapa sih? Misalkan kayak Indonesia udah 10.000 nih. Berarti 82% itu adalah hoax. Gue udah membuktikan sendiri, gue bukan membuktikan sih, gue
banyak informasi kalau misalkan kayak ada teman kakak gue meninggal kemarin ya. Teman kakak gue meninggal adalah sakitnya jantung, ya kan? Sakit, dan asal lo tahu dari awalnya lo harus tahu pasien yang meninggal dikarenakan COVID akan mendapatkan 30 juta dari WHO. Itu Oke. udah fix dapat 30 juta per orang. Kalau sakit, kalau terkena virus COVID-nya gue nggak tahu dapat berapa, pasti dapat duit sih dari WHO. Lu bayangin aja, teman kakak gue meninggal, dia sakit jantung, dia nggak ada COVID sama sekali, dan tiba-tiba misalnya pasien ada di rumah sakit A, tiba-tiba dia dipindahkan di rumah sakit apa namanya, yang benar-benar yang awal khusus COVID, rumah sakit persahabatan yang di Romangun. Tiba-tiba jenazah udah sampai situ, dan jenazah itu tiba-tiba diklaim sebagai jenazah COVID. Dan lu bayangin, itu udah ada bukti konkret sih kayak begitu. Jadi kayak gue bilang, wow, ini bener-bener udah permainan pemerintah agar gue takut sih sebenarnya ngomongin. Ya jadi banyak yang ngomong ini udah permainan pemerintah, bahwa kayak ini pemerintah tuh kayak mendapatkan, gue nggak tahu ini pemerintah atau apa ya, saya lagi nggak tahu ini apa. Jadi ya pasien yang meninggal, jenazah diklaim sebagai jenazah COVID agar mendapatkan 30 juta tersebut dari WHO. Oke, kalau pikir panjangnya lagi, jenazah COVID dibungkus kain, dimasukin peti, dan tidak ada yang boleh melihat. Oke, dan tidak ada yang boleh melihat. Lo bisa pikir panjang atau pikiran jahatnya adalah, lo apa kalau tahu organ tubuhnya masih lengkap? Gue pernah tahu itu. Apa kalau tahu ginjal kan mahal, sangat teramat mahal. Apa kalau tahu jari jenazah itu ginjal masih ada? Don't know. No. Ya itu pikir panjangnya aja sih. Oke, satu, dapat 30 juta dari WHO. Lo jual itu bisa bermiliar-miliaran. Mata berapa juta? Oke, jantung berapa juta? Oke. Jadi Itu aja sih sebenarnya. Jadi menurut lu semua dana-dana yang mengalir di Indonesia ini semua dari pasien-pasien yang tidak terjangkit tapi diklaim. Itu udah ada bukti, karena tadi buktinya dari sumber yang tadi saya beritahu.id. Oke. Karena 82% hoax, dan itu udah terjadi. Kayak temen gua itu aja, dia diklaim sebagai penyakit apa gitu. Dia awalnya penyakit apa, tiba-tiba diklaim sebagai, ya udah ya Pak, tanda tangan supaya bisa diberitahu kalau lo sakitnya COVID, padahal mah enggak. Dan temannya kakak gue meninggal karena penyakit jantung, tapi diklaim sebagai jenazah COVID. Itu keluarganya tadinya jenazah nggak boleh diambil. Tapi keluarga bawa masa untuk mengambil itu jenazah. Dan itu benar, itu jenazah itu emang benar-benar nggak ada riwayat COVID. Tapi pihak rumah sakit meminta izin kepada keluarga untuk menandatangani kalau itu adalah jenazah COVID. Wah, itu gue nggak ngerti. Itu apakah menyairkan duit atau apa? Itu setelah keluarga menandatangani, baru itu jenazah boleh dibawa keluar. Ya lo logis aja, kalau emang bener itu COVID, apakah seharusnya itu jenazah harus dibawa keluar? Kan enggak. Ya. Ya itu sih. Itu yang gue resahkan sih sebenarnya. Oke. Kalau lu bilang kayak gitu, oke, gue ngerti. Mungkin juga ada dampak positifnya juga dari yang kayak, gue nggak bisa bilang ini pembohongan publik atau apapun. Mungkin kayak yang udah diatur sama pemerintah yang soal jumlah orang yang terkena COVID di Indonesia yang melonjak tinggi, dibilang itu mungkin karena biar kita juga buat kayak menjaga kita social distancing bener-bener, ngerti nggak? Jadi karena semakin tinggi, nah semacam kayak gitu kan, paham kan? Jadi semakin tinggi
tingkat COVID-nya mungkin supaya kita benar-benar safe, kayak kita jaga kesehatan, olahraga dan sebagainya macam, supaya kita benar-benar terhindar dari COVID itu. Meskipun itu kalau misalnya angkanya itu diatur oleh pemerintah, kalaupun nggak diatur, ya gue juga nggak tahu. Itu kan yang tahu cuma pemerintah. Ya. Wow. Berat ya. Tapi menurut gue sih ya, mau itu konspirasi atau enggak, jadi gini. Jadi kemarin itu beberapa hari Sabtu minggu lalu, gue kan mau kayak kumpul gitu kan. Itu 2 hari sebelum ditetapkan PSBB secara official. Jadi gue pengen ngumpul sama teman-teman kelas gue. Terus dia tuh rumahnya di dekat Wisma Atlet, which is di Kemayoran. Dan gue bilang dan nggak, jadi temen gue juga ada kerja kan jadi ahli gizi di Persahabatan juga. Oh my god, kita ngebawa merek woi. Nggak It's apa-apa. okay lah. Iya, Siapa jadi tahu ntar pokoknya dia jadi rumah sponsor. sakit gitu kan. Woi, sumpah itu harus dikat. Bukan di sponsor, diciduk gitu. Gue gak mau share kemana-mana. Jadi di satu rumah sakit dan dia bilang guys, tetap keep distancing ya, karena virus tetaplah virus gitu kan. Terus akhirnya gue cancel pertemuan itu dan temen gue ngotot kayak alah ini konspirasi, lu semua cuma permainan pemerintah dan lain-lain gitu. Intinya dia adalah dia salah satu orang yang memberontak di masalah ini gitu kan. Terus gue berpikir lagi dan gue bilang ke mereka akhirnya kita cancel aja pertemuan ini, dan menurut gue kesehatan lebih perlu daripada pertemuan ini, karena virus tetaplah virus. Mau itu konspirasi atau enggak, ya gue percaya virus itu ada dan virus itu mematikan, iya. Cuman terlepas dari konspirasi, kita memang harus menjaga apa ya, apa katanya, apa sih yang menjaga sebelum, apa sih namanya tuh, mengobati, Mencegah. Lebih baik sebelum mencegah. mengobati. Ya intinya gue bilang gitu kan. So ya udah, kira kita nggak ngumpul-ngumpul, dan itu yang gue maksud adalah mau yang gue tanggapin dari Excel, selepas itu konspirasi atau enggak, ya virus tetaplah virus. Virus itu Iya. ada, iya ada. Ya Konspirasi ada, emang nggak sih. tahu. Ya emang sih, maksud gue. Oke, emang virus emang udah tercipta nih. Ini virus emang bener-bener, gue nggak menyatakan bahwa ini virus bohongan ya. Jadi tadi gue nggak menyatakan kalau ini virus bohongan. Ini virus beneran ada. Tapi ini virus nggak selebay yang ada, yang diberitakan gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Menurut gue, ini virus nggak selebay yang diberitakan. Contohnya, oke, wow ini jadi malah membahas ke yang lain. Panjang sih sebenarnya, banyak informasi yang gue dapet sih. Oke, mau lanjut atau enggak nih? Gimana? Serah. Karena kalau pembahasan gue bener-bener cari informasi sampai vaksin yang beneran jadi atau enggak, dan vaksin bohongan dan enggak. Panjang banget sih lah. Abis ini diciduk rumah lu. Apalagi lu cantumin ini Instagram apa, coffee shop lu di mana? Coffee shop. Tadi juga nyebut Timur Ragunan. Iya sih, gue ngeri sih, sumpah. Tiba-tiba besok Excel hilang aja. Wanjir. Tragedi 98 terjadi. Waduh, salah ngomong gue. Vaksin dah. Ya, intinya guys, terlepas itu konspirasi, pembohongan publik atau permainan politik, ya at least poinnya di sini lo tetap harus menjaga kesehatan lo dan keluarga lo, karena
sehat itu mahal bro. Iya. Gitu sih kalau dari gue. Semakin sebelum semakin terlalu larut. Apalagi Excel. Udah mulai mendalam dan kacau kayaknya. Karena sudah terlalu kesal, Pak. Iya, paham, saya mengerti. Baru juga jalan-jalan ke mall udah ditutup tempat makannya. Ya udah sih, yang penting kan lo udah ada kenangan sama doi. Bawel. Udah. Astaga. Gue kan kangen nonton bioskop. Netflix udah. Iyalah. Netflix Nah, and seru. chill. Nggak ada waktu gue untuk Netflix. Asik. Alah. Asik. Asik. Tapi kalau Mendingan doi bilang so Netflix and chill yuk di kosan gue, gimana? Pertanyaan gue, doi siapa ya? Ini. Gue sounding nih namanya, gue sounding nih. Buset. Duh, jangan dong. Pertanyaan gue, doinya itu siapa? Nggak tahu, gue nggak ada. Yang itu yang di sekolah international Aduh. school itu. Aduh. Derajat gue tinggi banget ya. Yoi, yang international school itu loh. Aduh. Emang, aduh. Wah, lu gak mengakui ya? Parah banget. Bukan. Dia nggak ngakuin gue. Aduh. Udah. Ngomongin sad boyan di sini ya. Buat di sesi yang baru. Pucuk. Aduh. Gitu guys. Kita udah cukup panjang juga untuk ngebahas PSBB ini. Dan iya. Menurut gue sih itu kalau misalnya ya itu ya gue mikir dulu gila supaya nggak diciduk. Cari kata-kata aman dong. Yoi, tiba-tiba gue hilang ya kan, kelar gue. Ya, jadi rumah gue, kalau mau tahu, rumah gue di Cipinang Muara ya. Waduh. Cipinang Muara ini gang namanya gang. Nah, kalau yang kayak gitu tuh curigain, dicari nama lu di capil nanti. Tempat saya yang di Indonesia di Jagakarsa ya. Udah. Udah. Semakin malam semakin udah buyar, udah ambiar dah. Udah cukup panjang kita ngomongin soal ini ya. Mungkin cukup dulu di sini. Apa ada pesan-pesan dari Clara dan Excel soal PSBB ini? Excel dulu deh, Excel menggebu-gebu soalnya. Iya. Waduh, gua memberi pesan semoga taatilah PSBB ini. Iya, gue menginspirasi sekali ya. Padahal lu sebenarnya kesel ya. Gue bongkar di sini. Oke, taatilah PSBB ini dengan benar dan baik, ya kan? Semoga kenapa harus ditaati? Semoga biar tidak semakin lama PSBB-nya. Iya. Ya, semoga PSBB-nya semakin tidak. Ya, cuma 2 minggu kan. 2 minggu ya turutin aja lah 2 minggu biar nggak nambah kan. Dan juga untuk pemerintah DKI Jakarta, lebih tepatnya gubernur, gue berani. Ya, semoga Anda bisa menemukan solusi lain selain PSBB, karena kasihan Pak, rakyat Pak. Ya, jangan cuma sendirinya aja. Ya, tolong.
Fix besok polisi rame. Lu yang ngomong, lu yang fix, kocak banget. Kan bapak lu polisi. Ya teman-teman bokap gue dateng bang. Ya kan lu kan sebagai rakyat kecil hanya menyampaikan kritikan. Oke, gimana kalau pendapat Lala? Ya, kalau pendapat gue sih masih sama ya. Terlepas itu konspirasi atau enggak, ya lu tetap harus jaga kesehatan sih, karena yang gue pernah rasain adalah waktu gue pernah jatuh sakit dan gejalanya sama kayak COVID gitu kan, dan gue kan halodoc, terus dia mendoktrin ya, mengklaim gue tuh. Iya, doktrin. Itu bukan mendoktrin. Diagnosis. Mendiagnosa. Nah, tuh. Kita bodoh banget ya di sini, gue yang bodoh. Dan gue didiagnosa. Suspek apa gitu, gue lupa. Apa ya? Pokoknya kayak gitulah ya. Gue lupa nama latinnya apa. Nama medikalnya apa. Nama medisnya apa gue lupa. Tapi pokoknya gue suspek apa gitu, dan gue kayak ngerasa itu cuma batuk flu doang biasa, terus kenapa ribet banget sih muter-muter kayak gitu loh ya. SARS. Apa bahasa dokternya SARS kah? Enggak. Atau MERS? So tau lu, gue yang sakit tuh, kocak. Oh, ya udah, maaf. Pembisnis saya nggak usah jadi dokter. Tahu lu nyimpang mana-mana sih. Oke, lanjutkan, Clara. Oke, jadi ya terlepas itu virus atau bukan, tetap jaga kesehatan kalian. Dan itu apa namanya, konspirasi, otaknya jadi itu kan loading gila ya. Terlepas itu konspirasi atau bukan, tetap jaga kesehatan. Dan kalau misalnya itu konspirasi pun, kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus mentaati kebijakan dari pemerintah, khususnya dari gubernur kita gitu kan ya. Karena ya mau itu nggak enak atau enggak, ya kembali lagi kita harus taat sama otoritas, dan otoritas kita adalah gubernur kita sekarang gitu loh ya. Banyak-banyak berdoa aja sih untuk orang-orang yang lagi ngerasain susah gitu kan. Kita doain mereka dan bantu usaha-usaha teman kita dengan cara ya beli, mengunjungi ya. Kalau sekarang nggak bisa dine-in, GoFood gitu. Iya, jadi mohon teman-teman untuk mengecek @shoppingable_ di mana ada masker rambut dan barang-barang pre-love lainnya dan skincare perempuan lainnya. Iya, dan juga jangan lupa mampir ke S Plus Coffee and Kitchen. Daerah mana? Oh, ada di Instagramnya, nggak apa-apa. Datangi saya, pemerintah. Gila lu. Waduh. Sebenarnya bukan pemerintah yang pengen ciduk lu. Lu yang memancing diri lu diciduk. Astaga. Jangan jeruk, please edit. Lu enak anjing, mau dicari editornya jauh banget. Kalian berdua enak ya. Enak ya kalian berdua promote. Gue mau promote gak ada yang dateng. Ya kan di sosial. Lu bisa promote Instagram lu untuk aplikasi dan lain-lain. Udah ya. Ya aduh. Pokoknya pesan gue ya, semoga Jakarta cepat membaik, semoga PSBB-nya nggak lama-lama. Kasihan juga. Amin. Ya rakyat yang menengah ke bawah. Nah, semoga gubernur dan pemimpin elit pemerintah Indonesia bisa mendapat solusi yang terbaik untuk mengatasi corona ini, karena yang nggak gampang. Semoga lebih cepat selesai, lebih baik.
supaya semuanya senang dan bisa hidup normal lagi. Itu sih. Amin. Oke guys, terima kasih. Jadi sekian untuk podcast pada episode kita yang kali ini mengenai PSBB. Ya meskipun agak sedikit melenceng ke sana dan ke sini, tapi itu semua berhubungan kok guys. Dan apa yang gua ucapkan tadi, apa yang gue sebutkan itu juga semua berdasarkan dari berbagai macam narasumber. Gua nggak hanya menilai, mensoundingkan itu tanpa bukti sih sebenarnya. Jadi ya, dan juga ini gue hanya sebagai kritikan masyarakat kecil kepada pesan untuk kepada pemerintah aja sih sebenarnya. Jadi ya terima kasih yang udah stay di podcast kita. Ya I hope you, ya mungkin next kita bakal bahas apa? Sad boys. Oke, kok balik ke situ lagi ya? Ya itu Ya, masih rahasia lah ya. Ya, itu Enggak juga masih sih, kita rahasia. masih mikirin nextnya apa. Ditunggu. Yang pasti ya tentang hal-hal yang masih happening dan lagi happening. Yoi, yang pastinya. Ya, yang pastinya. So, itu aja guys dari kita bertiga. Dari podcast yang nggak jelas ini. Jelas. Podcast Terima yang agak mengarah kepanikan. Panik takut diciduk guys. Jadi terima kasih buat kalian yang setia pendengar setiap podcast What Happening Now. Gua Clara pamit undur diri. Gue Jores. Gue Excel. Kita pamit undur diri. See you di next podcast. Dan Goodbye. Bye-bye. Dadah. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Goodbye. Bye.